Salam jumpa dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi IPA, pelajaran IPA kelas 6, penggolongan tumbuhan. Sering kita jumpai tumbuhan setiap hari, baik itu di rumah, di jalan, atau yang kita lewati. Untuk mendalami materi, kita lanjutkan pada penggolongan tumbuhan materi saat ini. Baik, penggolongan tumbuhan. Satu, berdasarkan akar. Yang kedua berdasarkan batang. Yang ketiga berdasarkan daun. Dan keempat berdasarkan bunganya. Dan yang kelima adalah berdasarkan bijinya. Berdasarkan akar, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Satu, tumbuhan berakar tunggang. Akar tunggang adalah akar pokok yang biasanya pada tumbuhan itu menempel sangat kuat, seperti tumbuhan pada dikotil, yaitu contohnya pohon jambu, pohon mangga, pohon sawo, dan durian, serta pohon yang lain. Yang kedua, berdasarkan akarnya, yaitu pada akar serabut. Akar serabut adalah akar yang bentuknya serabut, biasanya pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil seperti pada tanaman padi, tanaman jagung, tanaman gandum, dan lain-lain. Tumbuhan berdasarkan pada batangnya dibagi menjadi satu, tumbuhan batang berkayu. Tumbuhan ini batangnya keras dan kuat. Contohnya pohon jati, pohon kelapa, pohon mangga, pohon mahoni, pohon asem, dan lain-lain. Jadi batangnya sangat kuat dan keras. Yang kedua, tumbuhan batangnya basah atau tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan ini batangnya lunak dan berair. Contohnya tanaman pisang, kangkung, enjeng gondok, bunga terate, dan lain-lain. Jadi tumbuhannya sangat basah dan lunak. Dan yang ketiga, tumbuhan batang rumput. Tumbuhan ini batangnya lunak, beruas-ruas atau berongga-rongga. Jadi tumbuhan batang rumput itu tumbuhannya agak lunak dan beruas-ruas. Seperti tumbuhan padi, jagung, tebu, rumput gajah, candel, dan lain-lain. Jadi batangnya itu ada kelihatan ruasnya itu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan daun. Berdasarkan daun ini, satu, tumbuhan bertulang daun menyirip. Jadi tulang daunnya menyirip. Bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya tumbuhan mangga, durian, sawo, jambu, dan lain-lain. Jadi bentuk tulang akarnya itu menyerupai sirip. Yang kedua, bertulang daun menjari. Bertulang daun menjari. Jadi bentuknya seperti jari-jari itu. Contohnya adalah tanaman pepaya, kapuk, tanaman jarak, dan singkong. Berikutnya, tumbuhan
berdaun tulang sejajar. Bentuknya sejajar, contohnya pada tanaman tebu. Ya. Pada tanaman tebu, padi, berikutnya alang-alang, pohon kelapa, pohon salak, dan lain-lain. Jadi tulang daunnya itu adalah sejajar. Yang keempat, bentuk tulang daunnya adalah melengkung. Ya, bentuknya melengkung. Contohnya daun sirih, ya, daun sirih, pohon waru, genjer, uwi, dan tanaman gadung. Jadi bentuk tulang daunnya itu melengkung. Berikutnya adalah tanaman berdasarkan bunganya. Jadi dilihat dari bunganya. Satu, tanaman yang berbunga. Artinya tanaman ini tumbuh dan mempunyai bunga. Contohnya tanaman pisang, itu ada bunganya. Pepaya ada bunganya. Durian ada bunganya. Sawo ada bunganya. Kelapa ada bunga. Jadi berdasarkan bunganya itu, satu, tumbuhan berbunga, dan yang kedua, tumbuhan yang tidak berbunga. Artinya tumbuhan ini tidak ada atau tidak memiliki bunga. Contoh yaitu pada tanaman suplir, tanaman lumut, dan cendawan. Jadi tanaman ini sama sekali tidak memiliki bunga. Dan yang terakhir adalah tumbuhan berdasarkan bijinya. Tumbuhan berdasarkan bijinya yaitu berkeping satu, atau dengan disebut tumbuhan monokotil. Ya. Tumbuhan berkeping satu itu tumbuhan monokotil. Contohnya pada tanaman padi, tanaman jagung, tanaman salak, dan tanaman kelapa. Jadi tumbuhan yang monokotil itu biasanya tumbuhan yang berakar serabut. Sedangkan yang kedua, tumbuhan berkeping dua atau disebut dikutil. Jadi tumbuhan itu berkeping dua. Contohnya adalah tumbuhan durian. Ya. Durian itu kalau nanti bijinya itu dibelah, maka berkeping dua. Yang kedua, tumbuhan mangga. Itu kalau bijinya kita belah, juga akan berkeping dua. Tumbuhan sawo. Ya. Itu kalau bijinya kita belah, maka akan berkeping dua. Jeruk juga berkeping dua. Tanaman kacang juga berkeping dua. Jadi pada tanaman dikutil ini itu biasanya mengikuti tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.